Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna ashrafal hadits kitabullah wa khairal huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, sangat spesial, yaitu Bapak Ustadz Haris. Saya sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Ustadz, kabarnya sehat nih? Oke, tapi suara biar agak lebih kenceng Ustadz ya. Ya, siap. Ini biar suara kenceng. Oke, nama lengkapnya siapa Ustadz? Nama lengkap saya Ahmad Haris. Oh, Ahmad Haris ya. Saya kira Abdul Haris Nasution jadi gitu ya. Oke, Ustadz Ahmad Haris ya. Beliau adalah pertama dosen senior di STAI Nida El Adabi yang sekarang sudah menjadi Institut Agama Islam. Institut Nida El Adabi. Oh, enggak, iya, karena agama Islam karena sudah Nida itu sudah Islam gitu ya. Jadi Institut Nida El Adabi tetap ya. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Kaprodi di program studi pendidikan agama Islam ya, Institut Nida El Adabi ya. Kita mungkin sharing-sharing dulu nih Pak Ustadz nih ya, kaitan dengan apa mulai dari menjadi dosen ini ya, dari kapan nih sudah menjadi dosen ini? Oke, baik, alhamdulillah Ustaz. Sebelumnya terima kasih ya Ustaz bisa berjumpa di sini ya. Ini semua berkah dari Allah. Jadi untuk pertama kali saya menjadi dosen ini di tahun 2018. 2018 ya. 2018 menjadi seorang dosen dan alhamdulillah mengabdi langsung dulu sekolah tinggi agama Islam di daerah Adabi, tapi sekarang alhamdulillah menjadi institut. Betul. Tahun berapa sih ada institut itu? Baru tahun 2024 sebenarnya, bulan Desember. Oh, Desember. Desember Berarti 2024. betul-betul masih baru ya. Betul, masih baru. Fresh from the oven, berarti ini masih baru betul ya. Oke, sebelum tadi kan berarti tahun 2018 nih, pertanyaannya nih, menjadi dosen itu sebenarnya memang cita-cita dari kecil atau seperti apa? Baik, sebenarnya untuk menjadi dosen itu cita-cita dari kecil sebelumnya belum menjadi dosen ya gitu ya. Pengen jadi apa sih waktu kecil itu cita-citanya? Waktu itu pengen menjadi duta besar. Luar biasa. Ternyata sekarang semoga bisa menjadi guru besar. Iya, amin. Duta besar dan guru besar juga gitu ya. Oke, jadi waktu itu duta besar tapi jadi guru besar insyaallah. Amin. Terus jadi kenapa kemudian tiba-tiba jadi kita mundur ke belakang nih. Kenapa kira-kira 2018 itu jadi dosen gitu kan? Sebelumnya kira-kira kepikiran kenapa jadi dosen gitu? Kenapa mau jadi dosen gitu? Oke, baik, terima kasih Ustaz. Sebenarnya itu berawal dari nasihat orang tua waktu itu. Oh, nasihat orang tua ya, luar biasa. Adalah kalau ilmu harus bisa diamalkan. Karena salah satu bekal kelak kita amalan yang tidak terputus kan ilmu yang bisa diamalkan. Betul, ilmu yang bermanfaat ya. Betul. Akhirnya saya berpikir tuh disarankan oleh orang tua awalnya memang yaitu cobalah mengambil jalur pendidikan. Nah, jalur pendidikan ini akhirnya kita mencoba. Awalnya memang berat Ustaz, karena memang awalnya bukan keinginan Ustaz. Oh iya. Tapi ngikutin orang tua berarti ya, nasihat orang tua ya. Akan tetapi saat pertama kali dulu ya menjadi seorang guru, awal menjadi seorang guru dulu ya. Tahun berapa tuh jadi guru tuh? Jadi guru itu tahun 2007 Ustaz. Oh, 2007. Sudah lama juga Ustaz. Tapi kan guru dengan dosen sebenarnya sama ya. Bedanya mungkin nanti kita lihat. Oke, terus 2007 jadi guru. Awalnya juga ini masih belum ini, tapi ternyata lama-kelamaan itu saya merasa itu adalah panggilan hidup saya untuk mengajar, mengabdikan ilmu saya di dunia pendidikan. Karena
di situ saya melihat pertama ada kepuasan batin. Masya Allah. Ya. Untuk masalah kepuasan finansial mungkin kita nomor sekian dulu. Tapi namanya juga orang hidup pasti memerlukan kepuasan batin. Betul. Nah, kepuasan batin itu saya dapatkan di dunia pendidikan. Walaupun sebenarnya dulu saya memang selain ngajar juga ada di dunia swasta juga. Juga ya, di swasta juga ya. Tapi ternyata hati yang mungkin tidak bisa dibohongi. Luar biasa ya. Di dunia pendidikan, alhamdulillah. Akhirnya keterusan Ustaz, namanya juga udah nyaman ya Ustaz. Iya, betul. Jadi iya sih, ya. Sampai sekarang keterusan ya jadi dosen juga ya. Jadi guru awalnya itu adalah mungkin nasihat dari orang tua, kemudian lama-lama ya terbiasa, nyaman gitu ya. Dan juga tadi ada istilahnya itu panggilan itu ternyata memang enak jadi guru, kemudian jadi dosen gitu ya. Oke, jadi di dosen ya. Dosen itu kan memang tadi sebenarnya kan sama dengan guru ya. Bedanya itu kan nanti di penelitian dengan pengabdian nih. Tapi sebelum ke sana, saya ingin nanya dulu tentang gimana nih sebenarnya dari 2018 gitu ya sampai 2025 sekarang ini ya, apa nih suka duka menjadi dosen ini? Yang apa ya, yang dukanya dulu lah, yang enaknya jadi dosen itu apa sih sebenarnya? Yang nggak enaknya kalau umpamanya melihat di TV ya Ustadz ya, itu makan makanan yang enak-enak, gitu. Lalu para pejabat pakai mobil mewah, gitu. Kelihatannya itu bukan jalan dosen ya. Jadi dosen itu harus prihatin, harus prihatin. Padahal enggak juga, itu mungkin kelihatannya aja. Kelihatannya aja ya. Oke, berarti yang nggak enaknya mungkin sebenarnya ya ada lah namanya manusia gitu. Kalau yang enaknya yang jadi dosen ini, jadi dosen apa nih enaknya nih? Kalau jadi dosen, bukan hanya dosen sih sebenarnya, di semua dunia pendidikan itu kita jadi awet muda itu enaknya. Oh gitu ya. Kenapa tuh awet muda tuh? Gila yang bening-bening itu kayak gimana? Jadi di dunia pendidikan jelas karena memang hati udah nyaman ya, betul. Hati nyaman, kehidupan bahagia, walaupun juga tidak menutup kemungkinan saat pengajar ada mahasiswa juga mungkin tidak sesuai keinginan, tapi justru itu adalah dinamika membuat kita awet muda. Jadi semakin menyenangkan untuk berkiprah di dunia. Jadi mungkin ini ya, jadi apa sih istilahnya itu menikmati profesi kali gitu ya, menikmati profesi. Nanti insya Allah kita kasih bukunya nih, harusnya menikmati profesi. Oke, jadi tadi apa ya, menikmati profesi sehingga tadi bisa efeknya awet muda gitu ya. Saya nggak mau nanya umur nih, kayaknya semua udah 17an nih kayaknya. Mas kebetulan sekarang masih Sweet 17. Masih Sweet 17 ya, 17 gitu ya. Oke, kemudian tadi berikutnya adalah dosen itu kan harus melaksanakan tridharma ya, tridharma perguruan tinggi. Nah mungkin dari dharma yang pertama dulu nih, pengajaran nih, mungkin ada nggak strategi khusus yang dilakukan oleh Ustaz Abdul Haris ini terkait dengan mengajar nih, biar mungkin mahasiswa itu nyaman, fun, senang gitu. Kayak gimana nih yang pribadi aja? Baik. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya mungkin ya ada beberapa pendapat tentang kita harus improve terus. Tapi sebenarnya dimulai satu hal Ustaz dalam pengajaran itu, yaitu disiplin dulu sih. Disiplin ya. Betul. Disiplin. Nah, disiplin dalam artian kita taat aturan sebagai seorang dosen ya. Contoh salah satu taat aturan tentang waktu aja. Oh, betul. Jangan ngajar jam 8, ya sudah jam 8 ngajar. Jangan 8.50 gitu ya. Nah, dari situ sehingga namanya juga seperti istilah Jawa kan namanya guru kan diguguran di diri. Diguguran di diri, betul. Nah, kalau umpamanya kita sudah mencontohkan hal itu, saya rasa semua mahasiswa kita akan mengikuti kita. Oke. Jadi, nah setelah semuanya sesuai dengan keinginan kita, nah baru kita berinovasi terhadap pembelajaran. Tadi di proses pembelajarannya ya. Proses pembelajaran. Kira-kira inovasi yang ini apa sih yang biasa digunakan gitu untuk ngajar mahasiswa agar lebih senang gitu? Metode pembelajarannya kayak gimana nih? Baik Ustaz, terima kasih. Jadi kebetulan karena memang saya sekalian menerapkan mata kuliah yang saya ampu itu tentang model-model pembelajaran. Model cocok berarti kan. Jadi saat pembelajaran di kelas pun saya menerapkan banyak model pembelajaran. Banyak ya, multi berarti ya. Jadi dan itu terus saya bergantian sehingga dari 16 kali pertemuan yang memang untuk satu mata kuliah itu memang 16 kali model pembelajaran yang dipakai. Beda-beda. Yang paling dominan dan yang paling mungkin istilahnya itu mahasiswa itu merasa senang itu yang apa biasa? 3 aja sebutkan. Oke.
Jadi sebenarnya yang paling dominan ya untuk anak-anak mahasiswa ya khususnya itu sebenarnya bentuk pembelajaran praktik ya, yaitu salah satunya kooperatif di Cimandi. Jadi dibikin kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok untuk membahas tentang permasalahan yang sudah kita sampaikan. Jadi itu mereka senang untuk diskusi tersebut. Diskusi jadi ya. saling kerjasama di antara mereka. Selain itu juga untuk model pembelajaran, sebenarnya untuk model pembelajaran bentuk kita salah satunya digital ya, salah satu pembelajaran kita itu hanya pendukung aja Ustaz. Seperti pembuatan permainan pembelajaran digital, itu sebenarnya pendukung. Yang paling utama ya tadi adalah kerjasama diskusi antara mereka, dibikin kelompok sehingga mereka akan lebih menghargai pendapat satu dengan yang lain. Ini kayaknya nanti kita lebih ini lagi nanti mungkin di sesi berikutnya nih kayaknya. Karena kita buat webinar kayaknya karena memang udah pakarnya ya untuk model-model pembelajaran khususnya tadi di PAI ya, di mata pelajaran PAI. Mungkin terakhir nih terkait dengan penelitian dengan pengabdian pada masyarakat nih. Kayak gimana sih dosen yang profesional yang bagus itu kayak gimana sih dari sisi penelitian dan pengabdian kepada masyarakatnya gitu? Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya gini, baik itu penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat, sebenarnya kalau pendapat saya pribadi, kembali lagi dimulai dari diri kita, jangan anggap kita eksklusif. Betul. Kita ya tetap bagian dari masyarakat. Jadi semakin sering kita bergaul dengan masyarakat, semakin banyak hal yang bisa kita teliti. Dan hasil penelitian itu pun bisa kita abdikan kepada masyarakat. Jadi intinya jangan eksklusif, jangan merasa eksklusif. Jangan eksklusif ya. Atau jangan merasa udah bener gitu jangan ya. Merasa jangan merasa udah pintar juga gitu kan. Ya. Karena semuanya dalam proses kita bagian dari masyarakat dan manusia kan juga makhluk sosial. Sosial betul. Jadi itulah salah satu kita dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Oke, berarti ini baru awal nih ya. Nanti insya Allah kita akan buat, kayaknya kalau bisa kita buat webinar kali ya. Siap, Ustaz. Insya Allah. Jadi nanti judulnya mungkin biar agak keren dikit, ini apa? Inovasi pembelajaran PAI. Siap. Oke, terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.